Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat atas soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Cukup. Selamat datang di proses ini. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan keadaan yang saudara ahli. Pertama, apakah dalam menjerat pidana seseorang harus memenuhi pasal pidana? persis ya, jadi seseorang bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena melawan hukum itu ada pidana. Kalau pidana adalah satu yang saya ada niat, kemudian yang kedua ada perbuatan material, dan yang ketiga perbuatan itu selesai serta yang keempat menimbulkan kerugian. Apakah yang dimaksud dengan unsur pasal berita bohong dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Komisi Nomor 1 Tahun 46? Baik, saya coba menarik ke belakang bahwa sebenarnya pasal itu kan diberlakukan di negara jajahan Belanda. Belanda punya jajahan di Amerika Selatan, Suriname, Belanda punya jajahan di Papua, Belanda punya jajahan di Amerika Selatan. Tetapi terhadap peraturan tersebut hanya diberlakukan di Hindia Belanda, berarti di Indonesia. Lalu dari mana kita mencari rujukannya? Kita mencari rujukannya bahwa pada saat itu Belanda menganggap pasal-pasal yang akhirnya dirumuskan menjadi peraturan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tentang peraturan pidana, khususnya pasal 14 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 15. Di situ disebutkan pasal-pasal itu ditujukan kepada ekstremis. Jadi deskripsi pada saat itu adalah kenapa pasal itu dikenakan, karena harus menimbulkan satu akibat langsung. Masyarakat pada saat itu harus lunar. Lunar itu ditujukan dalam arti secara fisik, karena pada saat itu kan belum punya media televisi, belum punya media cetak. Jadi tekanan membuat keonaran itu harus ditujukan secara fisik. Masyarakat, artinya penduduk Indonesia saat itu menginginkan satu kemerdekaan atau memberontak. Jadi fakta-fakta itu harus diukur dalam bentuk fisik. Begitu Mas. Baik. Apakah yang dimaksud dengan unsur asal sengaja? Ya, kalau kita bicara sengaja, jadi begini. Deskripsi dari menyebar kebohongan itu ada dua unsur penting. Dia punya niat jahat, yang kedua dia punya tujuan jahat. Ya, kalau saya boleh contohkan, peristiwa Sambo itu terpenuhi dua unsurnya, punya niat jahat dan punya tujuan jahat. Jadi pengertiannya seperti itu. Apakah yang dimaksud dengan unsur pasal menerbitkan keonaran di kalangan rakyat? Ya, saya boleh kutip dan ini juga tulisan saya sendiri. Jadi memaknai sebuah undang-undang itu ada dua. Satu, kalau undang-undang itu dibuat di masa modern, kita lihatnya namanya original intent, naskah aslinya seperti apa. Kalau itu karena kita jajah di Hindia Belanda, maka kita bisa lihatnya di memori Pantuleting. Ya, kalau di memori Pantuleting pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan pidana, jelas itu dideskripsikan kabar yang tidak lengkap dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan seterusnya. Kemudian pasal 14, 15 ya, yang itu pasal itu berfungsi dua kalau kita lihat dari KUHP, yaitu untuk mencabut dan menambahkan ketentuan pasal 171 KUHP ya, diubah menjadi 1 tahun. Jadi di dalam memori Pantuleting dijelaskan, pertama, dengan sengaja percaya kabar itu kabar buruk
terutama oleh ekstremis yang menginginkan kemerdekaan. Kemudian yang berikutnya menyiarkan. Jadi unsurnya harus ada tiga. Satu, menyiarkan. Yang kedua, berita itu bohong. Dan yang ketiga, menimbulkan kotoran. Jadi tiga unsur sekaligus. Kalau menyiarkan itu bahasa Belandanya kan first spreader, ya. Pada saat itu menyiarkan itu jangan diartikan dengan media radio atau televisi. Pada saat itu tidak ada radio televisi. Dengan menyebarkan lewat tulisan atau lewat ucapan, ya. Begitu, saudara penasihat hukum. Ya, baik. Apakah yang dimaksud dengan patut dapat menyangka bahwa berita itu berita bohong? Berita bohong itu kan deskripsinya sederhana, ya. Satu, apa namanya, dia menyiarkan. Yang kedua, berita itu tidak ada faktanya. Kalau itu berita bohong, tentu harus ada pembandingnya yang tidak bohong. Jadi sebuah berita yang disebut bohong harus ada pembandingnya yang tidak bohong. Ketika kita mengatakan ijazah itu asli, maka ijazah itu patut diduga palsu ketika ada pembandingnya yang mengatakan bahwa ijazah itu tidak asli. Seperti itu, saudara. Baik, terima kasih. Apakah yang dimaksud dengan kabar pasti atau kabar lengkap? Kabar lengkap ya kabar yang memfaktakan bahwa satu, ketika itu disampaikan ada faktanya, ada peristiwanya. Jadi ada faktanya, ada peristiwa. Kalau itu tidak ada faktanya, kemudian tidak ada peristiwa, tentu itu bukan sebuah berita. Karena salah satu menyebarkan berita itu harus ada peristiwa dan peristiwa itu nyata. Ya. Apakah yang dimaksud dengan unsur pasal untuk menimbulkan kebencian? Padahal misalnya dalam suatu kasus ia menyampaikan informasi yang kemudian dengan informasi itu ia menggunakan metafora, misalnya jin buang anak gitu. Kalau saya boleh berkomentar, jin buang anak itu setahu saya sudah ada pada di Ancol itu sudah ada peristiwa. Bahkan di tulisan saya ini ada buku, ya, buku yang menyebut tentang jin buang anak, dan beberapa kali salah satu buku yang saya kutip dari buku tulisan Profesor Indah Ciputra pun mengatakan, Ciputra di Entrepreneur The Passion of My Life mengungkapkan bahwa pembangunan di kawasan selatan Jakarta era 80-an itu adalah satu tempat yang dulu semula atau dibilang sebagai tempat jin buang anak. Ada di halaman 349. Jadi jin buang anak itu sebuah deskripsi bahwa tanah itu dulu tidak berharga, ya, tanah itu tidak punya nilai ekonomis, kemudian tanah itu berkembang menjadi satu tempat yang punya nilai ekonomis. Itu deskripsinya seperti itu. Kalau kita bicara jin buang anak itu sudah tahun 60, ya, di Ancol itu. Di sini sudah saya kutipkan, ada juga buku ya, tafsir akan suatu kata. ya, Karena tinjauannya tetap dalam konteksnya dengan ya. ya, silakan. Boleh. Kalau saya ditanya pertanyaan lebih dalam, saya tegas jin buang anak itu harus mencantumkan pasal identitas pasal 1 ayat 1. Apakah ada deskripsi di kitab undang-undang pidana atau peraturan lain yang sanksi pidana yang mengatakan bahwa jin buang anak itu sebuah kalimat pelecehan atau kalimat yang mengandung unsur jahat? Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi mengandung asas nulun deletun nulakuna sementara wajib punali. Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Apakah sudah ada deskripsi baik di undang-undang ITE? Karena kemudian saya juga menulis tentang ITE, ya, saya bersaksi untuk ITE di beberapa pengadilan. Deskripsinya harus jelas karena tidak bisa pidana itu intuisi. Demikian. Terima kasih. Baik, berikutnya, apakah seseorang yang bertugas menjalankan tugas sebagai seorang wartawan dalam menyampaikan informasi dengan data yang bersumber dari riset sebuah lembaga dapat dikategorikan sebagai
Sepanjang dia mengetahui dan dia melakukan riset, maka itu layak disajikan sebagai sebuah berita. Lepas dari apakah datanya itu valid atau tidak, kalau valid itu persoalan lain. Begitu, saudara penasihat hukum. Baik. Apakah yang dimaksud dengan golongan rakyat Indonesia dalam suatu kasus misalnya seseorang dianggap membenturkan antara masyarakat Purwokerto dengan masyarakat Cina? Apakah golongan rakyat Indonesia dalam pasal tersebut di dalam KUHP termasuk masyarakat Cina? Kalau kita lihat di KUHP kan tidak mencantumkan masyarakat Cina, yang dikenal hanya Indonesia. Jadi tidak, menurut saya tidak kepada deskripsi istilah membenturkan itu. Kita harus mencari kualifikasi sesuai dengan pengertian bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia yang disebut apa namanya, kejahatan apapun namanya, termasuk kita mendeskripsikan penduduk Indonesia, maka kita harus tegas mengatakan siapapun yang ada di Indonesia itu adalah penduduk Indonesia. Yang membedakan mereka adalah suku, ya. Jadi tidak ada deskripsi tentang Cina dan Banyumas, karena kalau mereka sudah memiliki KTP, KTP-nya kan KTP Indonesia. Begitu saudara penasihat. Dilanjutin dengan saya, Bu Sari. Izin melanjutkan yang mulia. Saya tadi akan menyambung tentang pertanyaan jawaban saudara ahli terkait dengan apa harus ada berita bohong itu dikatakan berita bohong, harus ada supaya tidak dikatakan sebagai berita bohong, harus ada pembandingnya. Kalau ternyata itu ada pembandingnya dan pembandingnya itu adalah didapatkan dari satu hasil riset, ya, maka apakah data yang disampaikan atau informasi yang disampaikan kepada publik itu merupakan atau dapat dikategorikan sebagai berita bohong? Sama juga ya, orang melakukan penelitian tentang skripsi, mungkin topiknya tentang pernikahan beda agama, hasil temuannya berbeda, boleh-boleh saja sepanjang secara fisik dia melakukan penelitian. Jadi parameternya bohong dan tidak bohong itu dia menyajikan data itu dengan cara mengarang atau dia melakukan penelitian. Penelitian kan bermacam-macam, penelitian studi pustaka, yuridis normatif atau yuridis sosiologis, misalkan dia melakukan riset dan nanti hasilnya adalah penelitian yang sifatnya empiris, misalkan dia terlibat. Jadi sepanjang dia melakukan kegiatan secara fisik, maka dia bisa dikatakan tidak bisa disebut sebagai menyebarkan kabar bohong, kecuali dia tidak mampu menyebutkan sumber datanya dari mana. Ya, begitu. Apabila dalam suatu kasus yang menyampaikan berita itu adalah seorang wartawan, apakah ada perlindungan terhadap perlindungan hukum terhadap seorang wartawan dalam hal ini ketika menyampaikan informasi kepada publik? Saya pikir bukan saya tidak mengerti soal wartawan, saya dulu pernah jadi wartawan meskipun saya sekarang seorang ahli pidana. Jadi wartawan itu kan punya ruang publik namanya hak jawab. Jadi terhadap sesuatu yang tidak benar ya diberikan ruang namanya hak jawab. Kalau 2 kolom ya 2 kolom, 3 kolom 3 kolom, pandang bedanya sesuai dengan berita yang dianggap tidak benar. Begitu mekanismenya. Jadi di wilayah pemerintahan pun ada wilayah-wilayah, makanya di dia pun ada yang namanya dewan etik gitu. Ya. Oke, hak jawab itu ada perlindungan hukumnya ada di mana? Apakah ada di dalam satu undang-undang begitu atau Undang-undang pers? ada di dalam undang-undang pers? Saudara ahli, Ya. kita yang di Republik ini kan masalah pers itu sudah ada kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Dewan Pers. Ya. Artinya di dalam kerjasama itu di mana bahwa apabila
terjadi pelanggaran wartawan, dia harus dibawa ke Dewan Pers lebih dahulu. Bagaimana di Dewan Pers itu berjenjang, artinya seorang itu dia punya hak jawab, diberikan hak jawab apa gitu ya sebenarnya. Nah, menurut ahli di dalam penuntutan hukumnya, tidak setelah pidananya, apakah apakah unsur-unsur dewan yang dibawa ke dewan etik lebih dahulu atau proses hukum pidana yang dijalani lebih dulu? Mohon jelaskan. Ya, keduanya akan saya jawab bahwa Mungkin begini ya, karena itu bukan ahli harus juga, tapi bisa menilai dari sisi hukum pidana. Iya. Ya, misalkan ya adanya MOU itu Iya. sudah sebutkan ya, MOU dan tentang apa. Kemudian ditanyakan secara hukum Iya. pidana itu mengikat kepada siapa? Iya. Satu, kalau saudara mau barangkali istilahnya ya, ada ketentuan seperti tadi disebutkan, apakah ya penanganan secara pidana merupakan mulai minimum atau bagaimana. Jadi coba saudara jangan sampai akhirnya ahli terseret di masalah Persnya. tetap ini konteksnya harus berbeda dan silakan diperbaiki rekomendasinya. Iya, bagaimana yang disampaikan oleh Muhammad tadi. Ya. Bisa saudara jelaskan apa yang Pak tadi? terima kasih bahwa di dalam ketentuan itu meskipun saya ada pidana, karena saya juga mengajar di notariat, ada namanya pasal-pasal yang dikategorikan fakta sum servanda. Jadi kekuatan mengikatnya peraturan itu seperti undang-undang. Ya. Jadi pasal 1338-nya kekuatan mengikatnya sebuah perjanjian itu berfungsi sebagai undang-undang dihormati oleh para pihak. Apapun namanya itu dalam kedokteran ada majalah majelis etik kedokteran, dalam notaris juga ada, dalam dunia advokat juga ada. Jadi satu, kalau kita masukkan kategori hukum itu masuk kategori lex spesialis, jadi aturan yang bersifat khusus. Lalu kemudian konteksnya, karena saya diajarkan sebagai pidana, kalau memang ada yang minggu, tentunya polisi juga berdasarkan pada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana di butir 10 itu ditawarkan apa namanya mediasi penal. Artinya para pihak yang merasa dirugikan ketika ada sebuah peristiwa yang dianggap melanggar data informasi dan transaksi elektronik, ya, maka para pihak itu dipertemukan, dan ketika dipertemukan ternyata tidak bisa damai, perkara tetap dilanjutkan tapi tidak dilakukan penahanan. Kemudian yang kedua bisa dilihat di SK Kapolri nomor 2 tahun 2021 tentang restoratif justice. Jadi di situ ada restoratif justice itu satu upaya sifatnya diversi. Apa diversi? Diversi itu menyimpangi, seperti sistem peradilan itu kan diversi, diselesaikan dulu secara musyawarah, baru kalau tidak terpenuhi pidana dijalankan. Jadi mekanismenya kalau Anda tanyakan seperti itu sebagaimana fakta sum servanda, peraturan yang dibuat oleh para pihak berfungsi sebagai badan dan wajib dihormati oleh para pihak yang membuatnya. Begitu saudara penasihat hukum. Ya, terima kasih. Kira-kira ada yang lain silakan. Coba kita oleh sedikit kita kembali lagi kepada Undang-Undang 1 tahun 46 sudah dalam kutip usaha itu di pasal 18 ada unsur-unsur yang mengatakan bahwa dengan sengaja beri keonaran terhadap rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Menurut ahli, sengaja memberi keonaran itu apa definisinya? Keonaran itu harus membuat kerusuhan yang sifatnya fisik. Saya bisa mencontohkan ada peristiwa di Tuban sampai kalah pilkada kemudian membakar
data palsu itu yang menyebabkan kemarahan. Dan saya ingin sampaikan di majelis persidangan yang sangat terhormat ini, kalau kita lihat dari waktu ke waktu, undang-undang ITE ini dibuat di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi tidak sekalipun Pak SBY ini menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya Undang-Undang 11 2008 yang diperbarui sanksinya dengan Undang-Undang 19 2016. Pada saat itu dibuat di masa pemerintahan SBY, tapi Pak SBY tidak pernah menggunakan undang-undang tersebut. Jadi kalau kemudian ditanyakan kepada saya bagaimana deskripsi dari keonaran itu harus kerusuhan fisik, kenapa? Karena ini ada catatannya. Memori politik ini yang buat adalah Belanda. Undang-undang ini bukan dibuat oleh juris Indonesia, tapi dibuat oleh Belanda dan hanya diberlakukan di Hindia Belanda. Artinya itu diberlakukan di Indonesia. Jadi sejarahnya fisik kan tidak mungkin dulu ada media televisi, media radio dan terus. Jadi kerusuhannya harus diartikan kerusuhan fisik, begitu tegas dari saya. Terima kasih. Kami sekarang kembali kepada undang-undang tadi kerusuhan zaman 13 kan zaman Orde atau zaman reformasi lah kalau begitu. Undang-undang ITE kita di mana disebutkan misalnya di pasal 28 ayat 2 gitu kan ya. Nah, setiap orang dan seterusnya kemudian menimbulkan rasa kebencian atau kerusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan syarat ya, suku, agama, ras, dan kelompok. Nah, pengertian antar golongan atau kelompok ini saat ini terjadi kontaminasi menurut saya, terjadi multi interpretasi. Menurut ahli itu bagaimana? Kalau saya juga sebagai ahli pidana yang bisa badan hukum menjadi subjek pidana itu hanya di Undang-Undang Kejahatan Korporasi. Ya. Delik korupsi, kalau delik pidana umum yang disebut subjek hukum itu adalah manusia, maka mereka yang bisa dibebani kewajiban dan tanggung jawab pidana adalah manusia. Begitu jawaban saya, saudara penasihat hukum. Ya. Kemudian kembali ke ungkapan saudara terdakwa, yaitu dikatakan salah satu ungkapannya adalah ada kata-kata cimbongan, tempat cimbongan. Nah, kalau dalam ungkapan itu tidak menunjuk pada suatu objek tertentu atau suatu lokasi atau tempat tertentu, bagaimana pengertiannya seperti itu? Pak Hakim, karena saya bukan semata, jadi saya tidak akan mengomentari itu, tapi saya akan menjawab menurut pengetahuan saya. Jadi di pasal itu di urusan terakhirnya kan ada syarat. Saya ingin sampaikan, syarat itu pengertiannya yang disalahgunakan, disalahartikan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari syarat itu ada. Yang benar itu dilarang mempertentangkan syarat. Jadi kalau mempersoalkan syarat tidak masalah. Saya masuk ke Kalimantan Utara, saya masuk ke Sumatera Utara, daerah Papua Barat, ketika saya makan saya tanya, ini ada unsur ini, ada babinya enggak? Itu syarat, tapi tidak dilarang. Yang dilarang itu mempertentangkan syarat, karena suku, agama, ras, dan golongan, ya antar golongan. Jadi deskripsinya jelas. Kalau itu menyebut suku, sukunya apa? Ya, suku Batak, ya, kemudian suku Jawa, dan seterusnya. Kenapa? Kembali kepada pernyataan saya, asas legalitas. Tiada pidana tanpa kesalahan kecuali sudah ada aturan sebelumnya yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Begitu, saudara. Penasihat hukum saya lebih mengerti lagi yang saya bawa sebagai contoh. Terdakwa ini mengungkapkan di salah satu kalimat adalah tanpa diimbauan, tanpa menyebutkan suatu lokasi atau daerah tertentu atau wilayah tertentu di manapun begitu. Nah, itu definisinya atau akibat hukumnya seperti apa? Saya sudah sampaikan yang tadi saya di instruksi jaksa itu kan sudah ada, orang Jakarta sudah ada ya, istilah jebak anak, dan tidak ada satupun yang dipidanakan, termasuk almarhum Ciputra, ya, Ciputra yang meninggal tahun 2017. Jadi tidak ada konsekuensi dalam pidana karena sebuah kejahatan itu harus dirumuskan dulu. Mohon maaf, Rocky Gerung itu sering mengucapkan dulu, pernah nggak dia dipidana karena mengucapkan dulu? Karena di rumusan pasal-pasal penghinaan deskripsi dulu tidak ada. Berulang kan dia mengatakan dulu siapa suka bicaranya, apakah
menteri, apakah direktur BUMN dan seterusnya, bahkan presiden sering dibilang itu dulu, tapi dia tidak pernah dipenjarakan karena memang asas legalitas tidak berlaku, tidak ada di situ deskripsi bahwa dulu itu penghinaan. Jadi kalau kapasitas saya sebagai ahli pidana ditanya, buang anak di mana kesehatannya? Begitu saudara penasihat hukum. Masih juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dr. Muhammad Taufik SHMH selaku ahli pada hari ini, kami mencatat di sini Anda satu di antaranya selain akademisi juga adalah Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia atau AAPI, betul ya Pak? Baik. Saudara ahli, tuduhan yang ditujukan kepada Edi Mulyadi itu adalah dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan atau sara dan atau pengetahuan bohong dengan sengaja memberikan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan dan yang tidak lengkap melalui media sosial Bang Edi Channel sebagaimana pasal 45A ayat 2 contoh pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 156 KUHP yang diketahui atas laporan polisi atas nama Bintang Wahyu Saputra dan Kaleb Relevansi. Dari dakwaan yang sedemikian panjang ini, kami selaku kuasa hukum ingin mengetahui bagaimana komposisi daripada dakwaan kepada saudara Edi Mulyadi ini disesuaikan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya dalam pandangan Anda selaku seorang ahli hukum pidana. Ya, sebagai ahli pidana, dakwaan itu harus dideskripsikan karena model kita civil law kita ini kan menggunakan dakwaan alternatif. Jadi dalam alternatif itu harus merumuskan secara jelas per 3 hal. Satu unsur materialnya, kemudian perbuatan materialnya, perbuatan itu terjadi dan kemudian ada unsur kerugian. Kalau kita melihat kaitannya dengan penyebutan jin buang anak, saya sebagai ahli pidana juga heran. Baru hari ini saya mendapatkan dipidanakan karena menyebut jin buang anak. Karena dari dulu-dulu itu deskripsi jin buang anak itu bukan termasuk kategori tidak pidana. Jadi kenapa? Karena kita ini menganut hukum positif. Kalau hukum positif ya apa yang tertera di dalam undang-undang, apapun undang-undang yang menguasai pidana, apakah undang-undang ITE, ya, apakah peraturan pidana, kasus peraturan pidana nomor 1 tahun 46, apakah KUHP, ya, ataukah pasal-pasalnya yang menentukan sanksi pidana. Jadi dakwaan itu harus memiliki kemampuan untuk membuktikan di pengadilan unsur kesalahannya. Karena apa? Kekuatan pembuktian dari sebuah dakwaan itu adalah diatur di pasal 185 KUHP. Apa di situ disebut bahwa bukti yang paling kuat itu adalah bukti yang saksi, termasuk di sini adalah ahli, saya memberikan keterangan ahli, kemudian keterangan terdakwa, ya, dan apa alat bukti yang disampaikan di depan sidang. Karena itu ini ada kaitannya. Mengapa seorang terdakwa itu tidak boleh disumpah? Karena di sini dia menemukan kemerdekaannya. Jadi jawaban saya, kalau itu tidak ada deskripsi yang jelas, maka harus ada pembuktian. Ya. Pembuktian ini mana? 125 KUHP. Apa yang ada dijelaskan di depan, ditemukan di depan persidangan. Karena itu boleh ya. Jadi seorang saksi itu mencabut keterangannya, dan saya mungkin berbeda pendapat. Ketika saksi mencabut keterangan itu menurut saya bukan menjadi bagian hal-hal yang memberatkan. Karena mungkin memang ada fakta-fakta yang sifatnya minta yuridis. Ya, saya perlu uraikan, misal minta yuridis itu hakim menemukan fakta di luar yang disajikan fakta. Misalnya kasus
meyakinkan diri bahwa yang didakwa itu akan memberikan bisa dibuktikan di pengadilan sebagaimana pasal 185 KUHP bahwa bukti yang kuat itu adalah saksi ahli, kemudian keterangan terdakwa serta alat bukti yang disajikan di depan sidang. Kami ingin bertanya kepada saudara ahli ya, katakanlah ada, saya menyebutkan beberapa pasal yang dakwaan, contoh pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang berita bohong yang ancaman hukumannya pada ayat 1 itu adalah 10 tahun. Ayat 2-nya jika terindikasi keonaran itu menyebabkan keonaran maka setinggi-tingginya 3 tahun. Lalu pasal lainnya pasal 156 KUHP tentang kebencian, perasaan permusuhan dan penghinaan itu diancam hukuman 4 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 4.500. Ini hanya 2 contoh. Yang ini saya tanyakan, sedangkan kita sudah mengetahui dari panjangnya perjalanan persidangan ini, ternyata yang dipermasalahkan itu oleh masyarakat Kalimantan, katakanlah tentang jin buang anak, yang saudara katakan tadi merasa aneh karena frasa jin buang anak ini dipermasalahkan. Nah, pertanyaan saya, apa tujuan daripada penyidik dalam hal ini untuk memasangkan atau mendakwa daripada terdakwa dengan pasal-pasal tersebut dengan tingginya punishment atau katakanlah hukumannya, itu bagaimana menurut hukum pidana yang Anda pahami? Ya, jadi sebenarnya hukum pidana modern itu kan menganut asas restoratif justice, salah satu produknya adalah hukum progresif. Jadi seseorang itu datang ke pengadilan itu bukan untuk dihukum, tapi untuk menemukan keadilan. Maka di situ di dalam penyidikan mesti disebut pro justisia. Jaksa pun juga menyebut seperti itu. Dan kira-kira di dalam putusan pengadilan selalu menyebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kembali kepada konstruksi pertanyaan tadi, begitu banyak pasal yang didakwakan, kita kembali kepada asal-usul pasal itu dulu. Tidak bisa kondisi tahun 46 kita rekonstruksi dengan kondisi sekarang. Pada saat itu tidak ada media televisi, dan saya tidak sepakat kalau ada orang mengatakan viral itu kerusuhan yang memang harus viral. Memang harus viral karena salah satu esensi penting dari media elektronik itu adalah viral. Oleh karena itu ada buzzer. Buzzer itu istilahnya mendengungkan, menggemakan. Sebuah peristiwa kecil yang menjadi besar itu dengan perlu dukungan buzzer. Dan pertanyaannya, apakah unsur-unsur itu ada di dalam rumusan pidana, apapun rumusannya ya. Jadi kalau itu tidak ada rumusan pidananya, bagaimana mungkin orang dipersangkakan dengan rumusan-rumusan yang tidak ada konsekuensi pidananya ya. Karena seperti tadi saya ulang menyatakan dulu, kalau pembinaan carilah rumusannya di 310, 311 sampai 319 semua kan ada di situ ya. Jadi menjawab pertanyaan saudara, jawaban saya tegas ya. Ketika mendakwa dia harus bisa membuktikan di depan persidangan. Ya, karena itu asas pembuktiannya di situ, kekuatan pembuktiannya di situ. Kalau bisa tidak urusan-urusan yang begitu panjang itu dibuktikan di depan sidang. Kemudian ketika kita menafsirkan pasal-pasal, kalau itu pasal-pasal yang dibuat di zaman Belanda, maka rumusannya akhirnya dicari yang namanya memori vantulitin ya. Jadi kenapa ini dulu dibuat undang-undang itu, tujuannya untuk apa ini? Begitu saudara Presiden. Terima kasih. Selanjutnya tadi saudara ahli mengatakan tentang restoratif justice dan hal-hal yang berkenaan dengan sebenarnya harus ada upaya sebelum masuk dalam persidangan itu, sebagaimana kita mempunyai sistem yaitu ultimum remedium, jadi pidana itu adalah hal terakhir yang dilaksanakan karena kita tidak menganut primum remedium. Saya ingin jawaban dari saudara ahli, bagaimana ahli selaku ahli hukum pidana melihat fenomena restoratif justice yang merupakan bagian daripada surat edaran Kapolri itu tidak dijalankan oleh aparat. Ya, kalau namanya peraturan harus dijalankan, kalau tidak dijalankan namanya insubordinasi, bangkang. Jadi bagaimana mungkin menjadi sebuah konstruksi peraturan, bagaimana dia menjadi fakta sukses standar kalau peraturan yang mereka buat sendiri tidak dijalankan. Jadi mekanismenya memang harus dilalui seorang advokat
yang dianggap melakukan kejahatan pidana sehubungan dengan pekerjaannya ya. Jadi misalkan di depan sidang dia bertemu apa dan seterusnya, atau dia terima kuasa tidak menjalankan, kan diperiksa dulu di Dewan Kehormatan ketika ada rekomendasi unsur pidana, kecuali itu perbuatan-perbuatan yang memang tidak perlu dibuktikan ada etikanya atau tidak, itu sebagai kejahatan, misalkan perkosaan ya dan sebagainya. Seperti itu tentu juga tidak perlu ya. Tetapi kalau sudah ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, SK Kapolri 2020, bahkan di situ kalau dicari di googling ada 28.000 perkara di dalam kurun waktu 1 tahun itu yang penyelesaiannya dengan RG, ya restoratif justice. Jaksa pun ada ya kasus percurian HP karena anaknya dari nggak punya duit, akhirnya oleh kepala kejaksaan direstorasi, malah diberikan HP dan dipertemukan dengan korban. Begitu saudara penasihat hukum. Saudara ahli, apabila restoratif justice tadi yang dimaksud itu tidak dilakukan atau abai dilakukan oleh pihak penyidik dan pihak-pihak yang seharusnya mengurusi masalah tersebut, apa pengaruhnya bagi penegakan hukum untuk terdakwa? Ya, jadi penegakan hukum ini menjadi kacamata kuda. Hukum modern itu bukan kacamata kuda. Oleh karena itu, hukum modern itu diletakkan bagaimana sebuah peristiwa pidana itu direstorasi sebagaimana candi. Kenapa ada restorasi candi Borobudur? Berarti candi itu terserempet, terus berserakan batunya di mana? Sama ketika keadilan di masyarakat tersebut, katakanlah di situ ada yang tidak suka dengan ucapan itu, kan dipertemukan saja, dipertemukan. Kemudian di poin 10 ya, itu kan jelas disebutkan di peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 itu, apabila dipertemukan dan keduanya di mediasi tidak mau saling memberikan minta maaf, perkara dilanjutkan tanpa ada proses pengadilan. Mekanismenya seperti itu. Jadi menurut saya kalau itu tidak dijalankan, ya mereka melanggar aturan yang ada di internal kepolisian. Melanggar peraturan internal di kepolisian, tapi tidak ada hukuman yang lebih tegas daripada itu, gitu. Ya, hukumannya tentunya karena polisi itu punya satker ya. Jadi polisi itu punya satker ya, satuan kerja atasannya seperti Sambo itu satkernya kan Kapolri. Ya. Misalnya seperti itu. Tetapi sebagai sebuah peraturan itu memang harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, sementara pada kasus yang dijalankan, kemudian ini tidak dijalankan, ini namanya disparitas pidana. Perbedaan perlakuan di dalam penanganan sebuah perbuatan pidana. Saudara ahli, terakhir untuk pasal-pasal pidananya ya, jika pasal-pasal yang sedemikian banyak tadi, walaupun dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh JPU di persidangan ini, Anda sebagai seorang ahli, setelah tadi mengatakan keheranan kok bisa buang anak itu dipidanakan, menurut Anda selaku seorang ahli pidana, seharusnya apa yang diterapkan kepada saudara Edi Mulyadi ketimbang harus mempidanakan? Saudara itu di restoratif justice Pak. Ini siapa yang dirugikan? Omarnya di mana? Ketika saya ditanya onar saya acuannya adalah peraturan pidana nomor 1 tahun 46. Ada nggak kekisruan di mana-mana? Ini kalau peristiwa Sambo ini kan terjadi kekisruan di mana-mana, layak disebut itu keonaran. Ya. Sama juga tadi yang saya contohkan, pilkada yang berakibat informasi tidak benar sampai antara kontestan membakar unit usaha pendukungnya masing-masing, ini benar keonaran. Jadi keonaran itu harus dibuktikan secara fisik. Kalau peristiwa apapun, karena saya bukan saksi fakta, apapun peristiwanya, asal dari informasi dan transaksi elektronik tidak berkaitan dengan terorisme, tidak berkaitan dengan narkoba atau rahasia negara, ya restoratif justice. Karena apa? Memenjarakan orang yang tidak merugikan negara, kan itu memenjarakan orang yang merugikan negara. Begitu saudara penasihat. Terima kasih. Saya selesai dengan tentang masalah-masalah pidananya. Saya ingin tambahkan satu saja. Ini tadi kita bicara dari sisi Edi Mulyadi. Apa yang terjadi pada Edi Mulyadi ini tidak terlepas kaitannya dengan beliau berpendapat di sebuah katakanlah press conference beberapa orang ahli dan golongan masyarakat serta mungkin juga ormas di situ yang menyatakan tentang pendapatnya akan IKN ini. Itu disampaikan dalam rangka kekhawatiran beliau tentang jika IKN ini dilanjutkan serta bagaimana IKN itu sebenarnya disajikan di hadapan bangsa Indonesia yang sesungguhnya belum pantas dan belum
dikarenakan perkataan tentang jin buang anak, pendapat-pendapat yang mungkin menyinggung daripada rezim ini. Yang ingin saya tanyakan dari sisi pidana, bagaimana hukum pidana bagi mereka sendiri yang menjadi pengelola IKN apabila ternyata di dalam penyajian informasi publik sendiri itu belum pas, belum benar, masih istilahnya compang-camping informasi yang disajikan. Bahkan kita tahu Presiden Jokowi sendiri ketika memberitahukan tentang pembiayaannya pun tidak jelas. Pertama mengatakan tidak akan mengganggu APBN, ternyata akhirnya menggunakan APBN. Lalu Sri Mulyani mengatakan akan menggunakan dana PEN, tapi Menteri Erlangga Hartarto mengatakan tidak akan menggunakan dana PEN, melainkan PUPR. Ini bagaimana? Apakah mereka lepas begitu saja, atau mereka ini bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana? Ada dua hal penting. Satu, kalau kita bicara tentang pemberlakuan pidana itu menganut asas due process of law. Apa itu due process of law? Ketika aparatur menjalankan peraturan pidana apapun bentuknya, maka peraturan itu juga berlaku kepada dirinya sendiri. Bahkan orang yang sudah dinyatakan bersalah pun dia berhak mendapat keringanan-keringanan, karena itulah sifat dari berlakunya hukum pidana. Jadi menurut asas due process of law, ketika sebuah peraturan diberlakukan oleh aparatur dan aparatur juga dikenai peraturan itu. Kalau pendapat saya pribadi justru yang waktu itu yang peristiwa hari ini terjadi bahwa ada subsidi BBM 502 triliun, ternyata salah satu partai menyebut 200 triliun. Itu justru menyebar kok, datanya juga tidak. Asumsi Pak. Ya, ya, boleh saya lanjutkan Bapak ya? Saya lanjutkan. Ya, jadi menjawab pertanyaan saudara, boleh saya lanjutkan Bapak? Ya, tapi jangan berasumsi. Ya, siap Bapak. Ya, mohon maaf. Jadi melanjutkan pertanyaan saudara, ya, yang namanya asas-asas pidana ya harus dipakai kepada semua orang. Kalau tidak diberlakukan kepada semua orang, itulah yang disebut disparitas pidana. Dan disparitas pidana itulah yang sebagai satu problema yang mengganggu tercapainya keadilan. Itu pendapat saya. Terima kasih. Satu lagi ya Bu ya, mohon saudara ahli menjelaskan tentang judicial corruption. Ya. Maksud saya begini, jika seorang tersebut pada faktanya tidak pantas untuk dilakukan pasal-pasal yang telah ditujukan kepadanya, melainkan harusnya pada hal yang lain seperti yang Anda katakan tadi restoratif justice, apakah ini bisa disebut sebagai judicial corruption? Istilah itu muncul dari saya menyampaikan istilah judicial corruption. Ya. Jadi judicial corruption itu korupsinya juris. Siapa yang masuk juris? Yang masuk juris adalah bisa polisi, bisa jaksa, bisa hakim. Ya. Bahwa di situ dia mengkonstruksi pasal-pasal, merekonstruksi seolah-olah ini sebagai perbuatan pidana. Itulah kejahatan yang lebih jahat daripada kejahatan korupsi. Ya. Korupsi itu penyalahgunaan jabatan, ukurannya materialnya adalah uang atau kerugian negara. Tetapi itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi judicial corruption, korupsi pasal, korupsi undang-undang, saya pikir kita sudah lihat. Anda mungkin tahu kasus Gayus Tambunan, ya. Di situ pada saat itu Ciru Sinaga ditersangkakan karena melakukan judicial corruption, merubah pasal korupsi menjadi penggelapan. Begitu jawaban saya. Terima kasih Bu ya, cukup. Izin melanjutkan. Saudara ahli, dalam undang-undang ITE pasal 6, saya bacakan tadi ya. Ya. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Saya ingin pendapat ahli, bagaimana kalau informasi ini dari ayat ini informasi yang bisa diakses dan bagaimana yang tidak bisa diakses? Mohon dijelaskan. Jadi begini, kalau kita lihat teman-teman hukum dan HAM itu salah satu contohnya praktis
majelis itu kan menyajikan informasi yang bisa diakses dan tidak. Informasi yang bisa diakses itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan yang sudah diundangkan itu bisa diakses. Tetapi ketika kita ingin mendaftarkan hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, maka itu bisa diakses dengan syarat kita membayar. Jadi berbayar. Jadi pengertian bisa diakses dan tidak diakses itu persoalannya adalah apakah itu sudah menjadi hak publik ya. Kalau berita umum peristiwa kecelakaan dan sebagainya itu kan sudah menjadi hak publik, itu kan tidak perlu akses tertentu. Tetapi ketika hal-hal yang bersifat punya nilai ekonomis, misalkan Departemen Hukum dan HAM, ketika kita mendaftarkan hak cipta, karya tulis, lagu, logo dan seterusnya, itu kan harus memerlukan akses. Tetapi yang ingin saya tegaskan dari pertanyaan Anda bahwa rumusan sesuatu bisa diakses dan tidak bisa diakses itu adalah informasi itu boleh dimiliki oleh siapapun, ya, oleh siapapun. Itulah pengertian bahwa informasi itu terbuka karena apa? Salah satu asas penting penyelenggaraan negara itu adalah adanya akuntabilitas, adanya legal audit. Ya, berbagai hal yang berkaitan dengan hal informasi peraturan tentu boleh diakses. Begitu sebetulnya. Bagaimana kalau informasi yang disampaikan disebutkan berita bohong itu tidak bisa diakses? Itu masuk pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Ya. Jadi begini, kalau itu sesuatu yang sifatnya negara menggunakan APBN itu boleh diakses. Karena asas penyelenggaraan negara yang baik itu salah satunya adalah government good government. Dan undang-undang keterbukaan publik itu juga mengatur siapa yang menghalangi orang mendapatkan informasi justru bisa dipidana. Jadi sifat keterbukaan kalau yang saudara tanyakan kaitannya dengan proyek nasional memang harus terbuka. Begitu saudara. Oke, jadi segala suatu informasi itu bisa dilihat oleh masyarakat umum. Benar. Terima kasih. Lanjutkan sedikit yang mulia, satu. Dalam kaitan dengan pertanyaan rekan saya dan jawaban ahli menyangkut bisa diakses harian. Kalau ini kita kaitkan menjadi suatu barang bukti di depan pengadilan, kemudian informasi itu tidak bisa diakses, bagaimana kekuatan pembuktian pidana terhadap hal ini? Ya, kalau sesuatu informasi tidak bisa diakses, tidak bisa disajikan di depan pengadilan, fungsinya derajatnya turun menjadi petunjuk. Derajatnya turun menjadi petunjuk. Ya, yang namanya alat bukti itu harus bisa disajikan di depan persidangan, bisa diuji otentifikasinya, keasliannya, sifat aslinya. Begitu saudara presiden. Ya, jadi lebih jelasnya bisa diakses, bisa dijamin autentifikasinya kalau itu bisa diakses secara langsung di depan atau di muka pengadilan begitu. Kalau tidak bisa diakses atau hanya merupakan kopi misalnya, ya, itu derajatnya akan turun sebagai petunjuk saja. Betul. Terima kasih. Tambahan yang mulia, barusan Anda katakan bahwa harus diuji autentifikasi daripada alat bukti atau barang bukti itu sendiri. Bagaimana kalau ternyata barang bukti itu tidak pernah diuji autentifikasinya di dalam dibuka persidangan? Bagaimana? Jadi begini, ketika sebuah peristiwa katakanlah video itu menjadi alat bukti kuat setelah diautentifikasi, orang yang ada di video dihadirkan ke depan persidangan. Logika hukumnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menyebut asli ketika dia tidak bisa dihadirkan di depan persidangan, maka fungsinya petunjuk. Ya, peristiwa CCTV itu ada peristiwa, tapi orang-orang yang ada CCTV dihadirkan di depan sidang, baru itu akan menjadi bukti yang kuat. Jadi begini, misalnya dalam satu kasus, ya ada barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam suatu kasus, tapi ternyata kemudian barang bukti itu sudah tidak bisa diakses lagi dari sumber aslinya. Ya, jadi misalkan sumber aslinya itu ada di YouTube, ada di salah satu channel milik seseorang, milik terdakwa, dan kemudian ternyata fakta persidangannya tidak bisa diklik sumber asli yang ada di channel tersebut. Bagaimana kemudian barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut hanya lewat flash disk? Ya, itu
dari pasal 184 itu adalah petunjuk 184. Ya. Yang saya bicarakan adalah barang bukti, jadi bukan lagi kepada alat bukti, karena barang bukti itu kan tujuannya adalah untuk memperkuat atau mendukung daripada alat bukti. Nah, kita bicara tentang barang bukti. Nah, jadi bagaimana kekuatan barang bukti itu ketika yang dihadirkan di muka persidangan itu ternyata sumber asli yang ada di YouTube itu tidak bisa diakses langsung. Ya, dikesampingkan, dia tidak lagi berkedudukan sebagai alat bukti. Ya, harus dikesampingkan itu. Karena tidak mampu menyajikan aslinya. Kan sangat berbahaya orang menghukum seseorang dengan alat bukti yang tidak bisa diidentifikasi keasliannya. Ya. Jadi yang mulia, saudara ahli tadi, saudara ahli menyatakan bahwa tentang menyebar kebohongan, Ya. itu harus ada dua unsur, punya niat jahat dan punya tujuan jahat. Betul. Tadi saya belum mendengar penjelasan saudara ahli tentang niat jahat itu apa. Jadi niat jahat itu, niat pertama apa yang disebut menyebar berita bohong atau hoax itu dia punya niat jahat. Niat jahatnya adalah dia berniat ini akan membuat kegaduhan, ya, akan membuat kegaduhan, membuat kekacauan. Dia punya niat itu dulu, ya. Kalau kenapa? Oleh karena itu dia melakukan upayanya dengan cara-cara yang masif, ya, misalkan mendramatisasi dan sebagainya. Upayanya itu adalah bagaimana kondisi umum ini, masyarakat ini dengan penyebaran informasi itu responnya seperti apa, itu niatnya, ya. Kemudian tujuan jahatnya karena sudah berniat jahat maka orang yang kekacauan itu menimbulkan perbuatan secara fisik, ya. Perbuatan secara fisik. Kalau tadi saya lupa menerangkan, jangankan orang berbeda pendapat, negara saja menjamin orang berdemonstrasi. Undang-Undang 1998 penyampaian pendapat di muka umum. Jadi kalau pertanyaan terdakwa niat jahat dia sudah punya niat apa yang saya dia sudah mampu mengarahkan apa yang saya lakukan ini berakibat buruk. Dia sudah tahu, ya. Kemudian tujuan jahat itu tujuan jahat. Orang-orang jadi kacau kemudian melakukan tidak kekerasan dan sebenarnya seperti itu. Rumusannya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, kalau dalam kasus misalnya ada seorang yang menyampaikan ucapannya, ya, dengan niat yang bersangkutan berniat bahwa ini adalah kritik, ini adalah dialektika terhadap kebijakan pemerintah, dan ternyata ujarannya itu yang tujuan untuk memberikan pencerahan pada publik, pada masyarakat, ternyata berdampak pada respon negatif, dalam arti ada ketidakterimaan sekelompok masyarakat. Itu apakah termasuk niat jahat? Itu kan tidak ada kekacauan. Jadi niat jahat dan tujuan jahat itu sudah dibuktikan secara fisik, ya. Ada nggak peristiwa kalau orang berdemonstrasi? Bagaimana disebut niat jahat tujuan jahat? Karena negara saya menjamin orang berdemonstrasi bukan hanya berbeda pendapat, berdemonstrasi pun orang itu diperbolehkan oleh negara. Jadi itu bukan bagian dari tujuan jahat. Walaupun berdampak ada aksi-aksi tanpa anarkis, Ya, namanya viral itu kan seperti itu, ya. Namanya viral seperti itu, harus ada respon. Kalau medsos tidak viral, tidak ramai, namanya bukan medsos, ya. Satu lagi, mohon maaf, ini agak sedikit pendalaman tentang pasal 1 ayat 1 KUHP. Ya. Ya, jadi saya sempat screenshot, saya baca saja. Pasal 1 ayat 1, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pada kasus seseorang yang katakanlah tetap Indo anak, dan tadi saksi ahli mengatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam KUHP ini, KUHP ini. Nah ini bagaimana sampai kalau terjadi misalnya itu sampai ke pengadilan dipidana terusnya? Gimana pendapat saudara ahli? Ya, apa namanya? Itu namanya judicial malpraktik. Ya, kalau kedokteran ada medical malpraktik, maka di dalam itu ada judicial malpraktik. Mohon maaf, saya mungkin agak terlalu jauh. Dulu kan ada sifat dan harta yang sangat penting. Orang yang tidak bersalah belasan tahun dihukum. Ternyata setelah dia mendengar beberapa
malpraktek. Siapapun bisa tertimpa itu kalau pekerjaan itu bisa dengan tutup. Apakah seorang lawyers, apakah seorang polisi, apakah seorang hakim begitu. Ya. Karena saudara ahli menyebutnya panah kata, saya jadi ingat penjelasan saudara ahli judicial corruption tadi. Apakah pada kasus Semon kata itu termasuk peristiwa judicial corruption ketika pihak-pihak yang bisa DPO, bisa polisi, bisa hakim yang merancang pasal-pasal untuk menjerumuskan si terdakwa? Apakah pada kasus Semon kata itu begitu? Jadi begini, judicial corruption ya itu harus ada unsur kesengajaan, ya, unsur kesengajaan, ya, unsur kesengajaan. Kalau judicial malpraktik itu karena ketidaktahuan, jurus itu tidak paham sehingga dia merekonstruksi sebuah perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan mereka menjadi perbuatan pidana. Tetapi kalau judicial corruption itu artinya memang dia sengaja merancang, ya, merancang, dan tentu tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Jadi seperti itu rumusannya yang dimaksudkan judicial corruption itu ketika dengan sengaja dia kan tahu fakta-faktanya, ya, fakta-faktanya, dia tahu sistem peradilan pidana seperti apa, tapi dia coba kemas itu menjadi sedemikian rupa, seharusnya dia tahu bahwa orang ini tidak layak untuk dijadikan tersangka. Beda dengan apa judicial malpraktik. Judicial malpraktik itu karena ketidakcermatan, ketidaktahuan. Kalau ini Sengaja ya? iya dia sengaja. Oke. Jadi satu lagi terakhir barangkali tentang tadi pasal 1 ayat 1 tadi, ketika tiga unsur tadi DPU, polisi, dan hakim tadi orang sebagai orang penegak hukum pasti paham betul, dan tadi lalu mengatakan bahwa ini sudah tidak masuk. Cuma entah karena berbagai pertimbangan kita tidak tahu, entah tekanan, perintah, hadiah dan sebagainya, mereka merancang. Sehingga kembali ke pasal 1 tadi, orang-orang yang tidak bisa dipidana kalau tidak ada ketentuan hukum yang ada tadi, ada kasus misalnya tentang tempat ujaran tempat dibuang anak, itu bagaimana jawaban? Ya sama ya, oleh karena itu di dalam pendidikan itu ada perlindungan HAM namanya pra-peradilan yang baru muncul di tahun 80. Jadi kalau terjadi sebuah rekonstruksi yang perbuatannya itu tidak perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu tidak berisiko pidana, ya, tetapi dia sengaja, maka itu masuk kategori judicial malpraktik, ya, dan dia bisa ditersangkakan sebagaimana kasus Sirus Sinaga ketika menjadi jaksa penuntut umumnya Gayus Tambunan. Menarik kemudian tadi ada sedikit tambahan lagi terkait dengan masalah aksi, masalah keonaran, masalah demonstrasi, bahwa di muka persidangan misalnya ada suatu kasus, di muka persidangan para saksi menyatakan bahwa timbul keonarannya itu atau demonstrasinya itu tempus dan lokusnya itu terjadi ternyata jauh setelah laporan. Artinya pada saat saksi membuat laporan itu belum terjadi keonaran, belum ada demonstrasi di muka persidangan itu dinyatakan demikian. Apakah ketika seorang saksi menyampaikan laporannya kepada kepolisian dalam menyampaikan suatu dugaan tindak pidana, rumus unsur-unsur pasalnya itu harus terpenuhi semua. Misalnya dalam hal ini adalah dalam satu kasus seorang wartawan didakwa dengan 5 pasal. Di antara pasal-pasal tersebut bunyinya adalah karena menimbulkan keonaran, diduga karena menerbitkan keonaran, menyiarkan kabar yang berkelebihan sehingga menerbitkan keonaran. Artinya pasal-pasal yang didakwakan kemudian adalah terkait dengan unsur pasal keonaran, dan kemudian di dalam fakta persidangan ditemukan keonaran tersebut belum pernah terjadi pada saat laporan itu dibuat. Bagaimana menurut pandangan ahli? Ya jelas itu bukan tindakan pidana. Itu sudah wilayah hakim ya? Ya. Menilai fakta itu wilayah hakim. Ya. Kami yang menilai. Siapa? Peradilan menilai. Satu. Kedua, bisa diganti. Pertanyaannya begini, saya simak ya. Apakah keonaran yang saudara maksud tadi harus secara nyata, kerugian pun secara ganti begini aja? Apakah sesuatu
sesuatu baik perbuatan maupun ucapan yang nantinya diduga menimbulkan keonaran itu terjadinya harus spontan. Ngerti nggak? Ya. Begitu diucapkan, beberapa saat kemudian terjadilah kebenaran. Harus spontan atau ada jeda seperti tadi. Ya, silakan. Ya, jadi sebuah peristiwa pidana tentu ada hubungan kausalitas, hubungan kausalitas sebab akibat, dan sebab akibat itu harus sebab akibat yang sifatnya langsung. Apakah peristiwanya terjadi seketika atau beberapa saat, tapi itu harus menjadi sebuah hubungan yang sebab akibat. Jadi apakah perbuatan A ini menimbulkan akibat B, maka itu harus teruskan di situ, kuncinya di situ. Harus dapat dibuktikan. Iya, betul, harus bisa dibuktikan. Ya. Betul. Pertanyaan saya adalah terkait dengan unsur pasalnya. Apakah ketika seseorang melakukan laporan pidana terhadap orang lain, apakah unsur pasal terhadap dugaan tindak pidana itu harus terpenuhi dulu, gitu loh? Unsur pasalnya. Misalkan dalam satu unsur pasal itu ada unsur pasal menimbulkan keonaran. Sedangkan keonaran itu belum pernah terjadi pada saat saksi melaporkan, membuat laporan. Bagaimana begitu? Ya kalau seperti itu kan pidana itu kan sifatnya dugaannya, kan tidak bisa kita merekonstruksi pada saat itu juga. Jadi pada saat itu belum ada peristiwa pidana, baru dugaan kemungkinan terjadi tidak pidana. Maka tegas itu bukan tidak pidana. Ya. Bukan. Jadi seharusnya itu belum tidak bisa dilaporkan, gitu? Soal dilaporkan atau tidak itu kan hak seseorang untuk membuat laporan atau pengaduan. Baik, saya ganti pertanyaannya. Apakah kemudian ketika unsur pasalnya tidak terpenuhi, seharusnya tidak pidana itu perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tidak pidana? Tentunya itu bukan perbuatan pidana. Apakah itu nanti berhenti di tingkat penyidikan, berhenti di kejaksaan, soal lain. Tapi itu jawaban saya sebagai ahli tegas itu bukan tidak pidana, karena belum terjadi. Baik, terima kasih.